Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, sebelumnya nama aku Karisma Rifia. Di sini aku akan ngajarin pengoperasian Revit, terutama pemodelan bangunan ya. Nah, di sini aku pakai software Revit 2017. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya sama punyanya teman-teman. Mungkin ada yang pakai, Revit 2018 atau 2020, tapi kurang lebih sama aja gitu. Terus juga, apa sih Revit gitu? Apa sih bedanya Revit sama software-software lainnya kayak misal SketchUp ataupun AutoCAD. Nah, Revit itu salah satu software berbasis BIM atau Building Information Modeling yang mana membantu pemodelan juga dari segi 3 dimensi, 2 dimensi, lalu juga struktur, dan juga ada perhitungan strukturnya juga. Nah, dan BIM ini juga, apa ya, baru gitu software BIM, salah satunya juga Revit. Nah, software BIM itu juga ada yang lainnya gitu, salah satunya juga Revit ini. Oke, mungkin bisa aku mulai ya. Mungkin kita buka dulu Revit-nya, di sini aku ya pakai Revit 2017. Nah, ini udah kebuka ya halaman awal dari Revit sendiri. Nah, oke. Di halaman awal, tampilan awalnya Revit, ini kan ada 2 panel ya, yaitu panel project sama panel families, sama ada research sih. Di sini, kurang lebih tentang informasi seputar Revit kalau misalnya teman-teman membutuhkan gitu. Cuman fokusan kita ada di panel project sama panel families. Nah, apa sih bedanya panel project sama panel families? Kalau panel project itu digunakan untuk mendesain pemodelan bangunan, baik berupa bentuk arsitektural, struktur, atau mekanikal. Terus juga untuk panel families itu digunakan untuk membuat objek individual berupa furnitur, lalu objek lain yang bisa diimport ke dalam project desain kita. Jadi dari families, pemodelannya, terus bisa dimasukkan ke project. Nah, biasanya di families itu, untuk ya buat furnitur, lalu juga meja, kursi, pohon, nah kayak gitu. Sedangkan project, nah di sini di, bagian utamanya buat pemodelan bangunan, dari segi struktur, mekanikal, gitu-gitu. Oke, ya fokusan kita ada di panel project ya. Nah, di sini kan panel project ada macam-macam ya, ada 4. Kalau misal, kita fokusannya nanti untuk tutor kali ini itu ada di architectural template. Nah, tapi di construction template ini apa sih? Nah, sebenarnya construction template dan structural template itu sama aja. Fungsinya untuk mendesain pemodelan struktur bangunan berupa kolom, balok, struktur atap, dan juga lain sebagainya gitu. Nah, biasanya di construction template sama structural template itu fokusan untuk teman-teman sipil, teman-teman teknik sipil gitu. Nah, untuk architectural template itu bisa buat ya buat teman-teman arsitek juga, bisa buat teman-teman sipil. Cuman, arsitektural bakal pemodelan secara eksterior, kayak, estetikanya bangunan. Nah, itu di architectural template. Lalu juga di sini ada mechanical template, yaitu untuk mendesain pemodelan saluran, seperti saluran air, saluran listrik, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, kita pilih new, di bagian panel project kita pilih new. Nah, keluar new project. Nah, di sini kita akan membuat lembar kerja baru. Pilih bagian architectural template.
pilih project, create new project, lalu oke. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, udah kelihatan kan ya? Nah, ini tampilan, selanjutnya dari Revit gitu. Ya bisa bisa dibilang tampilannya Revit. Nah, di tampilan ini ada 2 bar nih, ada bar atas sama bar samping. Nah, buat bar atas itu fungsinya, memuat tools-tools penting untuk pemodelan di Revit. Sedangkan untuk bar samping ada properties, lalu ada project browser. Nah, fungsinya untuk, membantu dalam pemodelan. Misal di properties. Nah, ini sebagai, setting-setting kayak view scale, lalu juga grafik pemodelan, dan lain sebagainya. Terus untuk project browser di sini untuk mengatur lantai. Kayak misal, lantai 1, lantai 2, site, lalu juga ada level 1, level 2, ada ceiling, lalu juga, view dari 3 dimensi. Cuman di sini belum keluar ya, di project browser nanti, kita juga pemodelannya pakai project browser buat lihat, pemodelan 3 dimensinya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya, nggak keluar di bagian bar samping ini, mungkin, bisa dicek bagian manage, bentar ya, wait. Nah, oke. Buat teman-teman yang kalau misalnya di bagian bar samping ini nggak kebuka atau nggak tampil, bisa milih di bagian bar atas, pilih di bagian modify. Oke, udah bagian modify. Nah, terus cari di bagian properties. Nih, kita tekan. Karena aku udah ada, jadi udah langsung muncul. Oke. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ya, buat pengenalan juga. Nah, selanjutnya di bar bagian atas, ini kan ada ya tools-tools ya, dan juga ada beberapa bar kayak arsitektur, structure, system, insert, dan lain sebagainya. Nah, mungkin aku jelasin mulai dari awal nih, dari arsitektur. Nah, di arsitektur ini memuat tools-tools utama untuk pemodelan Revit, baik bangunan ataupun struktur. Nah, ini ada dinding, lalu ada pintu, ada jendela, ada komponen, ada kolom, atap, lalu juga ada ceiling, ceiling itu plafon, lalu ada lantai, dan lain sebagainya. Nah, ini tools penting ya buat pemodelan nanti, itu di bar architecture. Selanjutnya ada bar structure, ada tab structure. Nah, di sini, di struktur ini, memuat tools-tools untuk pemodelan detail struktur, seperti balok, lalu juga dinding, kolom, lantai, truss, ini struktur truss, lalu juga ada uh, ada slab dan lain sebagainya. Nah, buat di tab bagian structure ini untuk pemodelan struktur.
Selanjutnya ada step system. Nah, di tab system ini fungsinya untuk pemodelan di mechanical pemodelan. Atau bisa dibilang, kalau kita pengen pemodelan saluran-saluran, kayak saluran air bersih, air kotor, lalu listrik, nah itu ada di sistem. Kayak misal ada Dutch, lalu ada, pipa-pipa. Nah, ini adanya di sistem. Terus ada plumbing fixture dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di insert. Nah, di insert itu untuk masukin berbagai macam dokumen atau file pendukung gitu. Mulai dari link Revit, lalu juga CAD, kalau misalnya teman-teman dari AutoCAD, terus ada DWF, lalu ada import AutoCAD, dan lain sebagainya. Ada juga kalau misalnya teman-teman mau masukin gambar, itu bisa di-insert. Terus ada juga load family. Oke, selanjutnya ada tab EndNote. Nah, di sini untuk memuat tools-tools notasi seperti notasi dimensi, panjang, lebar, notasi dimensi kemiringan sudut, itu ada di sini. Jadi kita gunain biasanya di bagian akhir gitu ya, setelah pemodelan, di bagian denah. Kita bisa cek nih, oh ternyata, denahnya itu panjangnya segini, terus juga kemiringannya segini. Nah, itu ada di, tab EndNote atau notasi. Terus selanjutnya ada analisis, tab analisis. Nah, di tab analisis ini, fungsinya untuk analisis zona lantai. Kayak misal di bagian denah. Nah, itu ada di, tab analisis. Lalu juga untuk mengetahui luasan. Misal kita pengen lihat, pengen cek nih luasnya berapa, nah itu ada di analisis, kayak gitu-gitu. Terus selanjutnya ada Massing and Site. Tab Massing and Site ini tools untuk ngatur topografi. Jadi, tanah ya dari pemodelan kita. Nah, ini dari segi site, bukan dari segi, pemodelan sih. Site dari bangunannya. Selanjutnya ada Collaborate. Tab Collaborate. Nah, ini juga, tools pembantu pemodelan, lebih ke view gitu ya. Selanjutnya ada view. Nah, di view sendiri di sini ada, tools 3 dimensi. Nah, nanti kita bisa gunain tools 3 dimensi setelah kita, pemodelan dulu di denah, gitu. Terus selanjutnya ada tab Manage. Nah, di tab Manage ini fungsinya untuk, edit material. Jadi material misal warna, lalu juga, tekstur, nah itu ntar kita di-manage. Tools pentingnya di material sih. Terus juga selanjutnya ada Inkscape. Nah, Inkscape ini buat rendering, jadi ngerealistikin model, nah itu di Inkscape. Terus ada Modify. Nah, di Modify ini ada alat-alat seperti Move, terus ada penggaris, ada mirror. Nah, ini juga tools penting ya, nggak kalah pentingnya, selain dari tab di arsitektur tadi. Oke, mungkin kita bisa mulai. Nah, pertama, kita harus mengatur format ukuran dari lembar kerja kita. Caranya,
kita cari tab Manage. Setelah itu di Project Unit. Kita cari Project Unit. Nah, where setelah itu kita ganti format-format ini ke dalam sentimeter. Karena biasanya untuk pemodelan tuh lebih enak pakai sentimeter gitu dibandingkan pakai meter ataupun yang lain sebagainya. Kalau dari aku sendiri juga prefer buat sentimeter. Jadi kita ganti ke sentimeter, yaitu di Ledge, kita tekan. Nah, di sini kita ganti sentimeter. Ini tetap ya, 0 decimal place. Lalu unit simbol ini known. Kalau udah kita oke. Selanjutnya di bagian area, kita juga ganti ke square centimeter. Nah, ini langsung otomatis ganti ke sentimeter kubik. Kalau kita tekan oke. Kalau di bagian volume, juga jangan lupa kita ganti ke sentimeter kubik. Oke, kalau udah kita klik oke lagi. Nah, terus untuk bagian ini kita biarin aja ya buat bagian angle, slope, currency, sama mass density. Oke, kita klik oke. Nah, selanjutnya di dalam Revit kita benar-benar harus pastiin gambar kerja kita atau bikin denah awal itu di level 1. Kita bisa cek di bagian bar samping kita. Ini kan ada properties sama project browser. Nah, itu di bagian project browser pilih level 1 buat full planes. Jangan sampai di level 2 ya. Kenapa? Karena di level 1 ini menandakan kita mau membuat pemodelan lantai 1 atau pemodelan denah lantai 1. Kalau misalnya kita mau denah lantai 2 ataupun yang lain sebagainya, nanti kita atur di level 2, level 3, dan lain sebagainya. Ya, untuk saat ini pastiin level 1 ya. Oke. Selanjutnya, di bagian architecture, tab architecture, kita pilih dinding atau wall. Kita klik. Nah, sampai muncul seperti ini. Berarti tools-nya udah kita gunain. Udah bisa kita gunain. Nah, di sini pilih di bagian manapun, lalu tekan, dan akhirnya keluar seperti di layar. Nah, ini keluar dinding. Nah, yang bagian atas ada tulisan 1590 itu panjangnya. Oke. Nah, di sini kita ketik di keyboard kita 1000. Langsung ketik di keyboard 1000, lalu enter. Jangan miring ya teman-teman, jadi usahain lurus. Nah,
Kalau udah, jangan ditekan dulu di sini aku pakai mouse, jadi tekan bagian mouse kiri buat ngeakhirin dinding. Oke. Kalau udah, tarik di bagian bawah, ke bawah, di bagian selatan. Ketik di keyboard panjangnya 2500. Oke, udah. Setelah itu kita bikin 1000 lagi buat panjangnya ke samping kiri. Lalu ke samping atas 2500 juga. Nah, kalau udah, di sini kita masih menggunakan tools dinding, jadi kita bisa pilih modify. Nah, ini kita udah keluar dari tools dinding atau wall. Nah, di sini aku pengen naruh gambarnya di bagian tengah. Jadi bisa blok kanan ataupun blok kiri. Cara ngebloknya, kalau pakai mouse, itu tekan bagian kiri, lalu tahan, dan tarik. Oke, udah. Lalu, bakal muncul seperti ini. Nah, kita pilih bagian move. Nah, ini keluar berapa banyak kita mau mindahin, seberapa jauh. Nah, di sini mungkin aku pakai 1800, tapi sebenarnya terserah teman-teman aja. Yang penting garis kita ataupun dinding kita ada di tengah. Nah, di tengah dari simbol ini. Biar enak dilihat aja gitu. Walaupun misal nggak mau dipindah pun nggak masalah. Mungkin kita pindah lagi. Oke, nah mungkin bentar aku mau mindahin lagi ke tengah. Oke, udah di tengah ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pindah ke tengah, nggak masalah. Yang penting udah kebentuk dindingnya. Nah, di sini kan kita masih ini ya, pakai tools modify. Nah, kita pilih modify. Sorry, ini kita masih pakai tools ya di modify. Nah, kita pilih modify lagi untuk keluar dari tools tersebut. Oke, kalau udah, ini kan udah keluar nih, kotak nih. Nah, kita lanjut lagi buat bikin dindingnya. Di bagian arsitektur, kita pilih wall lagi buat ngebuat. Nah, di sini kita mau ngebuat ruang. Ini kan ya masih berupa garis ya, berupa dinding. Nah, kita mau ngebuat ruang. Yang mana teman-teman bisa mulai dari pojok. Dari pojok sini. Oke, aku ulangi lagi. Pilih wall. Nah, teman-teman bisa dari pojok sini. Sini. Dengan panjang 600. Ketik 600. Nah, di sini bakal keluar peringatan. Kenapa keluar peringatan?
karena di sini kita numpuk dindingnya. Kan ini tadi ada dinding ya. Nah, kita numpuk dinding lagi. Nah, di sini bakal keluar peringatan. Tapi nggak apa-apa, karena kita mau bikin dinding pakai bagian pojok buat ngukur. Jadi nanti kita bisa hilangin. Nah, setelah itu kepotong 2 gini, kita ambil bagian tengah. Ambil bagian tengah seperti ini, tarik ke atas dengan panjang 600. Nah, kalau udah pertahanin dindingnya jangan sampai hilang lagi. Jangan sampai hilang. Kalau misalnya kalian kepencet, bisa balik ke arsitektur lalu klik wall. Setelah itu pilih bagian tengah, tarik, bikin 300. Udah. Kalau misalnya udah, tarik ke atas sejauh 850. Setelah itu langsung aja klik di sini. Nah, nyambung semua kan? Nah, di sini dindingnya nyambung semua, kecuali ini. Nah, di sini kita klik bagian ini, yang dinding ketumpuk tadi, terus kita hapus. Nah, hapusnya di bar atas, modify, itu kita cari simbol hilang. Nah, itu simbol delete. Kita bisa delete. Nah, hilang kan? Oke. Terus kita mau nambahin lagi di bagian depan. Ketik, pilih bagian tengah. Bentar ya. Nah, ya aku lanjutin. Pilih dinding, walls tadi, terus klik bagian tengah, terus tarik ke bawah sejauh 150. Enter. Lalu klik cancel. Setelah itu klik bagian kiri. Kita buat dinding juga sejauh 150 atau sepanjang 150 cm. Kalau udah, enter. Kalau udah, klik kanan, lalu cancel. Udah kebentuk seperti ini. Nah, setelah itu, kita klik modify buat netralin tools. Jadi di sini kalau kita udah klik modify tadi, toolsnya itu udah keluar gitu. Nah, coba kita klik bagian dinding, kita tarik dindingnya. Begini. Kita tarik sampai pojok sini. Oke. Nah, kurang lebih denahnya seperti ini. Jadinya. Dan setelah itu, karena kita udah ngebuat garis-garis dinding atau garis-garis denah, kita harus setting dindingnya terlebih dahulu.
cara settingnya, klik dinding, salah satu dinding aja. Wait, aku ulangi lagi ya. Jadi kita blok semua dinding, seperti ini. Nah, lalu muncul di properties, di bagian bar kiri, di bagian properties, nah itu keluar basic wall dengan tebal 200 mm. Nah, di sini kita mau ganti ataupun ya, setting. Tekan basic wall. Nah, ini kan kita mau ganti nih ke dinding lain. Tapi kita edit type dulu. Kita blok lagi, tadi blok aku hilang, lalu edit type. Nah, di sini muncul setting. Di bagian basic wall, di bagian generic ini keluar. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu ya di bagian. Nah, di sini kita sebelum ke edit type tadi, sorry aku ulangi dari awal ya. Ini kita blok dulu, lalu ke basic wall, kita cari wait. Dinding generic brick 90 mm. Jadi kita pilih dinding generic 90 mm brick. Nah, di sini keluar garis-garis. Fungsinya biar keluar garis-garis seperti ini. Yang menandakan ini dinding bata. Mungkin aku ulangi lagi ya, ini di blok dulu. Lalu cari generic 90 mm brick. Setelah itu klik. Nah, selanjutnya di bagian edit type, kita duplicate. Kita namain dengan dinding utama. Oke, setelah itu klik OK. Selanjutnya, setelah kita duplicate, di sini keluar tipe dinding utama. Dari banyaknya dinding, kita buat dinding baru, yaitu dinding utama. Nah, di sini kita perlu setting lagi, yaitu di bagian edit, ini, construction. Udah. Nah, di bagian thickness, ini, kita ganti 15. Kenapa kita ganti 15? Karena tebal dinding itu 15 cm. Jadi kita ganti 15. Setelah itu, oke. Setelah itu di sini warnanya hitam, eksterior, warping and at ends itu none. Kita klik OK.
Setelah itu, masih di properties, kita pilih unconnected ini 350. Kenapa 350? Karena di sini dinding lantai 1 aku buat 3,5 meter atau 350 cm. Setelah itu klik enter. Oke, setelah itu lanjut ke lantai. Nah, di sini klik modify. Untuk lantai, di bagian tab arsitektur, ada floor. Nah, itu klik aja. Setelah itu, klik bagian line. Sorry, klik bagian boundary line di bagian atas. Klik lagi. Nah, fungsinya buat ngatur letak lantai. Oke. Kita tarik dari pojok di bagian dalam ya, bukan bagian luar. Di dalam dari bangunan. Kita tarik garis. Setelah itu kita tarik garis ini karena kita mau bikin lantai bagian luar. Oh, dinding kita nggak rata ya. Ntar kita atur lagi. Di bagian pojok, bagian pojok, bagian pojok, lalu bagian pojok. Nah, oke, karena ini dinding nggak rata, ntar aku mau ratain dinding dulu. Nah, tarik. Nah, oke. Kita balik ke lantai. Floor. Ini kita pencet aja di bagian lantai, nah nanti keluar biru-biru kayak gini, berarti lantainya udah jadi. Nah, ini kita bikin lantai bagian luar dari bangunan. Nah, di sini kita bakal setting lagi floor, yaitu di edit type, terus duplicate. Ganti, oh oke, sebelum kita setting, kita buat lantai semuanya dulu ya, biar lebih enak. Setelah itu, kita bikin lantai bagian dalam, pakai floor, boundary line, terus kita tarik yang bagian dalam kayak gini. Tarik bagian dalam. Itu klik finish edit mode. Nah, sini keluar. Nah, itu kita pilih bagian ini dulu. Edit type. Kita duplicate. Lalu kasih nama lantai
utama. Setelah itu oke. Lalu setelah itu pergi ke edit, di construction ini ada edit, kita pilih edit, lalu di bagian thickness kita pilih 12. Setelah itu oke. Dan oke. Nah, di bagian edge offset, ini kita ganti 12 juga. Nah, kenapa kita pakai 12? Karena plat lantai itu tebalnya 12 cm. Cuman di sini karena lantai awal ya, atau lantai dasar, jadi sebenarnya nggak pakai plat lantai, cuman kita buat tebal 12 aja. Karena bakal pengaruh ke 3 dimensinya. Nah, yang lantai bagian luar udah kita atur. Selanjutnya lantai bagian dalam atur ke 12. Karena lantainya nggak bisa dipencet ya, jadi mungkin teman-teman bisa langsung klik view biar bisa lihat lantainya. Lalu 3 dimensi, klik 3 dimensi. Nah, ini bangunan kita. Ini yang udah kita setting lantainya, dan ini yang belum. Nah, di bagian kanan ini bisa digunakan buat melihat view dari atas, dari samping. Nah, karena kita mau ngatur lantainya, ini kita klik seperti ini, lalu ganti ke lantai utama. Nah, jadi lantainya ikut kayak lantai di luarnya, lantai dalam ikut lantai di luar. Oke, setelah itu kita balik ke tampak atas dari Dena, pilih di project browser, kita pilih floor level 1. Nah, emang dari Dena gini nggak kelihatan ya lantainya, tapi ya tadi pengaruh ke 3 dimensi buat lantai. Dan juga lainnya. Oke, selanjutnya kita buat pintu. Nah, tapi sebelum kita buat pintu, kita buat ruang-ruangannya dulu lagi. Jadi kita masih gunain dinding, wall di sini. Di arsitektur, lalu pilih wall. Nah, kita pilih bagian pojok lagi. Lalu tarik. Oh, oke, sorry. Sebelumnya kita harus pilih dinding utama. Nah, biar dindingnya ikut ke tipe dinding utama. Lalu tarik garis ke kiri sejauh 300, sepanjang 300 cm. Nah, ini ada peringatan lagi, tapi nggak apa-apa, kita terusin. Di bagian tengah, yang kepotong itu kita pilih, lalu tarik ke atas. Sejauh 450. Sorry, 350. Lalu kita pilih pojok benar.
dindingnya nyatu. Setelah itu kita juga bagian sini, dinding tengah ini, kita tarik lagi ke bagian kiri. Nah, dinding yang berhasil itu yang nyambung seperti ini ya. Kalau ini berarti ada dinding yang double. Kita coba hapus dulu. Di modify, klik modify, lalu klik dinding yang mau kita hapus, lalu cari delete atau silang. Nah, ini dindingnya udah gak kedouble lagi. Setelah itu kita bikin dinding lagi, tarik garis, wall, pilih di bagian tengah, lalu tarik sejauh 150 cm, lalu enter. Lalu ke kiri 150 juga, enter, lalu ke bawah 150. Oke. Lalu pilih dinding yang mau kita hapus. Oops. Kita jadi ngapus semua ya. Oke, kita bikin dinding baru, sorry. Karena tadi kehapus, kita bikin dinding aja lagi. Nah, samain aja ya sama lantainya. Oke, udah selesai. Lalu kita masuk ke pintu. Klik modify. Nah, di sini di bagian arsitektur itu ada door. Nah, kita gunain pintu ini. Dengan ukuran standarnya dari Revit. Nah, tapi di sini kita bakal setting lagi. Tapi sebelum kita setting, kita naruh pintu-pintunya dulu. Jadi kita mau naruh pintunya itu di sebelah sini. Sini. Lalu di bagian sini juga. Lalu di bagian lalu bagian belakang. Oke, kalau udah kita klik modify. Nah, ini kan udah jadi ya dari pintu-pintunya. Nah, kita setting. Nah, sebelum kita setting, di bagian ruang kecil ini nantinya mau kita buat kamar mandi. Jadinya pintu kamar mandi sama pintu pintu kamar tidur, lalu juga pintu utama itu beda ya ukurannya. Jadi mungkin kita bisa pencet salah satu pintu dulu buat settingnya. Lalu di edit type, kita coba duplicate, ganti pintu utama. Lalu oke. Nah, di sini kita edit bagian width nih, bagian ini. Ini kita ganti 80. Ini bagian lebar pintu ya. Kita ganti 80. Lalu height-nya kita ganti
ke 215. Kenapa aku pakai 80 sama 215? Karena pintu kurang lebih tingginya 215, lalu juga lebarnya itu 80 senti. Oke, lalu oke. Nah, ganti kan beda dengan pintu-pintu yang belum kita setting. Nah, di seal H kita ganti 12. Nah, karena ini udah keganti, kita harus ganti yang lain juga. Kita klik pintunya, ini masih M single flush. Kita cari pintu utama. Nah, kita ganti semua ke pintu utama. Sorry. Ini juga ke pintu utama. Setelah itu di bagian kamar mandi, kita jangan ganti ke pintu utama ya. Buat kamar mandi kita setting lagi, yaitu di edit type, kita coba duplicate lagi, tulis pintu kamar mandi atau pintu KM. Lalu klik OK. Lalu di bagian H, jangan lupa diganti 180. Lalu di bagian width atau lebar pintu itu kita ganti 70. Nah, di sini bedanya dengan pintu utama di tinggi sama lebar. Setelah itu oke. Jangan lupa di seal H di properties itu ganti 12. Setelah itu oke. Oh sorry, pintu. Ini pintu utama, lalu ini pintu KM. Nah, karena udah diganti semua, karena ini kurang kurang baik gitu ya dilihat. Nah, kita coba pakai tools mirror. Jadi kita klik pintunya yang ini, lalu kita di bagian atas itu cari mirror. Itu kita mirror. Nah, setelah itu di bagian kirinya, yang pintu kiri kita hapus, kita geser, tekan bagian pintu, pakai move. Nah, jadi pintunya jadi hadapan kayak gini. Oke. Setelah itu, setelah pintu selesai, kita ke jendela. Kita ke window, di arsitektur, di sebelahnya pintu, di door, itu ada window. Nah, itu kita, ini masih pakai jendela bawaannya Revit ya. Nanti kita setting lagi. Nah, perlu diperhatiin ya teman-teman. Buat jendela ini kan ada garis atas sama ada garis atas ya, kalau misal kita ngarahinnya ke atas, ada garis bawah kalau misal kita ngarah ke bawah. Nah, ini fungsinya arah jendela. Kalau misalnya kita ngarahnya ke bawah gini, berarti jendelanya ngarah keluar. Kalau misal kita arah ke atas, berarti masuk ke dalam bangunan. Kayak gitu. Nah, ini usahain pilih garisnya yang ke arah depan kayak gini. Lalu kita bisa taruh seperti ini. Oke. Setelah itu, kita juga mau taruh di bagian sini. Kita juga mau taruh di bagian sini. Ini jangan lupa ya ke atas ya, karena biar arah dindingnya tuh keluar. Sorry, arah jendela ya. Nah, itu, ini kamar mandi, tetap kasih jendela, juga di arah keluar. Nah, kayak gini. Oke.
Dinding di kamar mandi sama dinding pada umumnya kan beda ya. Kalau dinding kamar mandi kan cenderung kecil, terus di bagian atas, nah kita setting beda-beda. Mungkin kita mulai dari setting yang kita pilih salah satu salah satu jendela, di edit type, kita duplicate, lalu kita namain jendela utama. Setelah itu oke. Nah, setelah itu di bagian wait ya teman-teman, baterai aku habis. Oke, mungkin aku lanjutin lagi. Kita duplicate tadi, terus keluar jendela utama. Nah, di sini kita atur lagi di bagian height, tinggi, itu 150. Terus di bagian width, lebar, itu kita pakai 70. Oke, setelah itu kita oke. Ini karena tabrakan ya sama pintunya, kita move buat agak geser. Nah, kayak gini. Oke, mungkin lanjut lagi. Udah di setting. Nah, di seal height itu kita pakai seal height-nya 60. Deh, ganti. Nah, yang bagian 2 ini jangan lupa diganti juga. Biar kita nggak setting ulang, itu kita pilih bagian ini di properties, lalu jendela utama. Nah, ini jendelanya tabrakan juga, tapi nggak apa-apa. Nanti kita move. Terus di jendela utama. Nah, ini. Oke, udah jendela utama semua ya. Kita move. Pakai tools move di atas. Oke, selanjutnya di seal hedge ini nggak keganti ya seal hedge-nya nih. Coba diganti 60 biar sama kayak jendela sebelumnya. Terus di sini juga 60. Oke, di sini juga 60 ya seal hedge-nya. Oke, setelah itu di sini ganti ke jendela utama. Kita move. Oh, oke. Mungkin kenapa sih dari tadi ada peringatan terus? Nah, karena jendelanya ini bertabrakan sama pintu. Jadi nggak bisa ya. Jadi kita harus move. Nah, kalau udah move kayak gini kan udah nggak ada keluar ini ya, peringatannya. Tuh, terus kita udah ganti ke jendela utama. Nah, di seal hitch-nya jangan lupa diganti 60. Oke, setelah itu ada satu
jendela yang belum kita ganti, yaitu jendela kamar mandi. Mungkin kita bisa lihat dari view 3 dimensinya ya. Karena kita tadi udah coba ngebuka view di 3 dimensi, coba ke project browser di bagian kiri, yang di level 1, itu kita cari ke 3D view. Kita klik 3D view-nya. Nah, udah keluar kan? Ini jendelanya ininya belum ganti. Nih, kalau ini masih belum kita ganti. Kalau yang ini udah kita ganti. Terus yang di bagian atap, di bagian atas, sebelah kanan kalian, di Revit, nah itu buat geser-geser. Kayak gini. Ini belum keganti ya? Oke, buat yang floor lantai utama, lupa buat nge-setting di height of setnya itu kita ganti 12. Nah, karena ini juga belum ke-setting ya tadi yang dinding baru, mungkin teman-teman bisa klik aja, nah bagian sini. Di kursor aku bagian kanan atas, tuh. Klik bagian itu biar potongan perspektif. Nah, karena tadi kita ada tambahan dinding ya yang belum kita ganti, coba kita klik dulu di dindingnya, terus unconnected ini di bagian properties itu kita ganti ke 350. Ganti. Ini kita juga ke 350 unconnected-nya. Lalu apply. Terus ini juga ke 350 unconnected-nya. Ini juga ke 350. Ini kita juga ke 350. Apply. Oke, ini buat bagian jendela. Lalu ini bagian dinding juga. Nah, bagian dinding ini, yang awal seal H-nya 12 ya. Yang ini kayaknya belum kita setting lagi. Kita coba setting 12. Nah, bedanya apa sih kalau kita nggak di seal H12? Tadi kan plat lantainya kita ini ya, kita naikin 12. Nah, kalau ini pintu yang udah seal H-nya 12 atau udah dinaikin 12, sedangkan ini belum. Nah, ini lantainya turun ke bawah. Turun kan? Nah, ini kita harus naikin dulu di seal H. Pakai seal H 12 cm. Nah, ini naik. Lalu juga di bagian sini, kayaknya kita belum naikin juga. Di bagian di seal H-nya 12, lalu apply. Lalu bagian ini, kamar mandi. Coba kita putar nih bangunannya. Ups, ke arah bawah. Kita coba. Nah, udah kelihatan ya kalau dari sini. Nah, ini udah kelihatan pintu kamar mandi. Oh ya, udah kita ganti ke 12. Oke, aman. Kita klik ini. Nah, mungkin biar kelihatan jelas juga ya. Aku tampakin dari 3D, dimodify. Nah, ini kita pencet bagian jendela. Kita edit type. Biar kelihatan nih. Bedanya apa sih kalau nggak kita setting
dengan settingan kita sama settingan Revit. Kita duplicate, terus ganti jendela KM. Lalu klik OK. Nah, di bagian H, kita ganti 40. Lalu di bagian width, lebar, kita ganti 60. Lalu OK. Oke, ini kepotong sama dinding, kita geser aja. Gesernya terserah sih. Di sini aku mau geser 20 cm. Jauhan ya. Kita geser lagi sebelah kanan. Pakai move. 10. Nah. Terus di bagian seal H, kita ganti ke 260. Apply. Nah, jendelanya naik kan? Karena kalau jendela kamar mandi kan cenderung nggak kelihatan bawahnya, di bagian atas aja. Oke. Oke, mungkin jendela sama pintu udah beres. Ini juga udah aman. Nah, mungkin view ya. Ini kan kita udah pakai view ya, udah pakai view 3 dimensi dari tadi. Cuman aku ngasih tahu lebih lanjut lagi tentang view di Revit. Jadi kita balik lagi ke floor plan level 1. Nah, di floor plan itu tampak dari denah. Jadi di project browser ini di level 1 itu berarti denah lantai 1. Nah, kalau misalnya kita level 2 nggak ada apa-apanya. Walaupun ada garisnya, ini berarti garis dari level 1. Garis di lantai 1. Nah, lantai 2-nya kan kita belum buat ya. Nanti dilanjut lagi buat lantai 2. Kalau di side, nah ini berarti tampak luarnya. Atau tampak lingkungan dari denahnya. Cuman karena kita nggak ada, jadi ya kurang lebih sama ya, kayak level 1 gitu. Oke, terus di ceiling planes, nah ini buat plafon, tapi kita masih belum bikin plafon, jadinya belum ada. Tapi coba kita di level 1, nah ini nggak kelihatan ya plafonnya, karena emang kita masih belum buat gitu. Di level 2 juga belum ada nih putih, karena kita belum bikin di lantai 2. Nah, mungkin informasi aja buat teman-teman, di Revit ini kita kalau mau bikin lantai 1, lantai 2, itu harus disetting di project browser. Nggak boleh sembarangan langsung bikin lantai 1, lantai 2, kayak gitu. Beda sama di AutoCAD ataupun SketchUp, yang mana ya udah kalau misal kita bikin lantai 1, lantai 2, langsung aja gitu. Sedangkan di Revit kita harus disetting dulu di level 1 dan level 2. Kayak gitu. Selanjutnya, ada 3D views. Di sini kita coba 3D views. Nah, muncul yang kita pakai tadi. Nah, kalau misalnya di 3D views-nya nggak keluar, ya misal teman-teman dari tadi nggak pakai 3D views, bisa cari di tab bagian atas, di view, tab view pastinya. Terus pilih di bagian 3D view. Tapi karena aku udah muncul ya, jadi ya udah muncul kayak gitu. Nah di bagian atas kanan di sini ya, yang kotakan ini ada lingkarannya, itu buat lihat view. Ini kita tampak perspektif dari kanan. Coba kita pencet right. Nah ini tampak sebelah kanannya. Lalu tampak belakang, tampak sebelah kiri, tampak depan. Nah, tampak depan dari bangunan kita kurang lebih seperti ini.
Terus ini klik bagian atas. Nah, ini tampak atas. Ini tampak atas ya, bukan tampak denah. Jadi nggak kelihatan kan apa pintu-pintunya. Jadi beda dengan level 1 tadi. Ini benar-benar tampak atas dari bangunan kita. Oke, kita balik lagi ke ini ya. Nah, kita pakai perspektif ini aja biar lebih enak. Setelah itu, kita ngatur bagian selling. Nah, mungkin sekalian aja ya bagian selling. Atau bagian selling planes di level 1. Kita balik ke floor planes. Nah, ini di level 1. Kita pakai arsitektur, klik arsitektur, lalu cari selling atau plafon. Nah, kita klik di sini. Oops. Sorry. Nah, kita coba ke level 1 aja. Nah, kita ke project browser, lalu ke selling planes, ada level 1 di sini. Nah, ini kelihatan, ini plafon kita. Kita juga buat di bagian sini juga. Bagi arsitektur, lalu ke selling. Sini, kita di sini. Ya, kita pakai 3 aja ya, karena di bagian sini nanti ada tangga. Nah, biar mempermudah kita juga, jangan dikasih selling dulu. Oke, setelah itu kita setting, tapi settingnya cuma di hedge offset aja, 350. Sorry, 310. Apply. Ini kita pastiin 310, 310, 310. Nah, cara ngeceknya gimana? Di 3D, kita ke project browser lagi, ke 3D. Nah, plafonnya udah kepasang. Ini. Sama ini. Karena ini kita tadi nggak masang plafon ya. Karena nanti ada tangga di sebelah sini. Oke, setelah itu kita coba mewarnai dikit. Nah, sebelum mewarnain, ya, pastiin di bagian bawah ini ada skala 1:100. Nah, itu di visual style, itu kita ganti sebelum warnai ke shade. Nah, keluar ya warnanya. Setelah itu, kita coba mewarnai dikit ya, sebelum ke selanjutnya. Kita ke modify, lalu ke paint. Cari paint di sini. Ini ya. Udah ketemu paint? Itu kita coba mewarnai pakai default wall. Terus langsung klik. Nah, ini. Klik-klik aja. Berarti ntar dindingnya warna abu-abu. Itu. Nah, buat settingannya, mungkin ke video berikutnya ya, untuk settingan warna lebih lanjut, kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa cek dari depan. Nah,
Ini kurang lebih jadi gini ya. Nah ini, nah pintu masuknya dari samping ya, buat bangunan kita, kayak gitu. Ini dari depan. Nah, kalau pengen muter-muter, itu di bagian box sebelah kanan atas itu. Kita tahan, pakai mouse kita sebelah kiri, lalu putar. Oke, itu. Mungkin segini dulu ya teman-teman tutor dari aku dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada yang masih ditanyakan, bisa banget ngehubungin dari teman-teman panitia buat disampaikan ke aku kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya kecepatan ataupun ada ada yang penjelasannya belum detail. Aku mohon maaf, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.